ngajak beribadah juga iya ya Nah. kan. Pokoknya lengkap banget tapi kita bakal fokus dengan ada fight sedikit. Ini namanya minor fight ya buat teman-teman mungkin yang ngerasa kok setiap ada fight kok nggak semuanya dikasterin sih. Ini yang kayak gini-gini namanya minor fight. Jadi kayak penculikan-penculikan kecil ketika poin lagi rotasi. Terus juga mungkin Nyongs akan berusaha untuk menyelamatkan dan juga K-Mine sudah mulai mendekat. Nah ini baru siap-siap buat major fight kalau kayak Itu gini. dia, the major or the big fight bisa occur tentunya. Tapi ada Nate dilempar Billboard. Hampir tadi untung mobilnya bisa lebih cepat sepersekian detik untuk maju ke depan. Tapi kena damage tuh dari Nate yang dilemparkan sebelumnya. Bahkan Zai kali ini sudah terkena damage yang cukup besar. Masuk ke arah bagian gudang, mungkin tidak bisa diselamatkan player point tadi. Bahkan 2 tumbang, 3 tumbang, tidak ada follow up. Ini bahaya banget. Secara communication tidak terlalu baik, tapi Zai dapatkan 2. Ini membuat keadaan bisa mungkin berimbang. Healing terlebih dahulu, tidak melakukan ending, tapi datang cepat sekali dari seorang Tenzi dulu bernama Ifixia. Akan melakukan sebuah close combat, tapi ini bias dari Zai. Clean meratakan seluruh player Pick Me. Satu player yang cukup ramai di season 2 atau 3 dengan aimnya yang mungkin gak terlalu logis. Kala itu long range, kali ini close combat, Jali. Zai. Gila itu ketenangan luar biasa yang dimiliki oleh seorang Zai untuk healing. Kuncinya tuh healing. Karena untuk menjadi seorang player, namanya games tahan rotasinya, tapi di sini akan ada yang ketahan juga dari Bigetron dan Villains melawan Aura Ambon yang berhasil untuk mendapatkan 1 Yuhai to take down. Akan ada upaya untuk melakukan reflect, tapi nampaknya dari Snappy lah yang bakal melawan 2 orang sekaligus. Satu kepala untuk satu kepala, tapi Genfos belum sempat untuk melakukan healing. Reload yang dia pilih membuat dia harus to take down. Lapar healing, tidak ada waktu, dan Bigetron dan Villains kembali rata. Aura mempertahankan posisinya di school. Bro, itu tadi fight yang gua rasa itu kalang kabut. Itu chaotic banget karena beberapa titik Bigetron tadi gagal untuk melakukan defense. Yang dilakukan cukup mata dari Weimer. Lempar ke arah bagian jendela, ini akan men-take dan meletup. Tapi Nox ternyata masih ada di belakang dari Shake kecil tersebut. Namun ada Okta yang malah menumbangkan. Daybot the last man standing. This warming in begitu saja. Daybot mengganti ke arah bagian M4. Cari yang pertama tapi tidak bisa. Bahkan cannot menonton dari sana. Dan HFX datang. Tapi aduh Heaven ditumbang. Karena ada ARF Jill. Iya, nggak jadi. Nggak jadi pergerakan HFX direm Waduh. oleh ARF. Oh no. Axel pun mencari. Di manakah player yang bernama Sinon di tracking in. Axel low health ditembakin. Hujan peluru. Ini cilaka buat HFX. Tadinya mau nabrak tapi malah mereka diganggu juga. Jadi banyak sekali hal yang bikin gue haho. Karena di sini semuanya satset. Ini yang kita mau lihat, perang terus terjadi. Third party datang fourth party. Bahkan dari HFX tadi satunya udah ngacir terlebih dahulu. HRF-nya memotong, bahkan sekarang hanya menyisakan Sinon. Sementara Alter Ego Ares yang tadi hampir terkena ancaman. Justru sekarang mereka yang bisa bernafas lega. Ingat Alter Ego di bagian awal Erangel mereka kalah karena di third party oleh Kagendra. Sekarang mereka punya kesempatan karena tidak jadi third party dan bahkan masih dengan 4 player Jali. Ini Alter Ego diselamatin secara nggak langsung sih sama ARF. Asli, kalau misalkan tadi HFX maju, itu belum ada waktu buat ngereset sama sekali. Yap, rumah jamur di sekitaran farm kali ini akan menjadi saksi, tapi ada Nate yang cukup banyak dilempar. Leon DZ masih bisa bertahan, bahkan dia melakukan sebuah outplay untuk keluar dari compound tersebut. Namun untuk berapa lama, karena 21 NFT cepat sekali masuk. Nate dilempar ke arah bagian Boychill akan balaskan dan bahkan kembali naik. Boychill lempar ke arah bagian dalam kah, di-cook Nate kembali lagi, tadi diurungkan. Bahkan ada tembakan juga Leon DZ. Tidak diberi kesempatan sama sekali untuk bisa bergerak. Dan di bagian minimap, kita lihat ada Persija EVOS dan juga dari tim Glue. Namun di sini dari 21 NFT akhirnya berhasil untuk melakukan push ke arah bagian Kagendra. Dengan tumbangnya Leon DZ, membuat mereka menguasai rumah jamur ini. Dan Boychill harusnya bisa untuk dilakukan revive. Harusnya bisa revive, tapi dengan hal ini membuat pergerakan dari 21 NFT sedikit tertahan. Tapi Linux pun menahan pergerakan dari Zero. Zero turun dari mobil, dipaksa mundur oleh preman asal Manado bernama Linux kali ini. Kagendra pun sudah kehilangan seorang Moskow juga. Perungkuk dia, sakit perut belum makan. Boychill sudah mulai menggunakan kameranya. Baginya menuju ke arah zona berikutnya. Tapi ada RRQ. Loh RRQ lewat. RRQ jadi fight gak? Nggak jadi. Wise decision menurut gue pribadi. Betul, karena objektif berikutnya dari RRQ adalah gangguin dikit dapat syukur. Kalau nggak langsung menuju ke zona lagi. Dan ternyata Kagendra udah tumbang satu persatu. Bahkan hanya... Smoke belum ketahuan sama sekali. Lemparan pertama dari seorang Cleon menuju ke arah bagian depan membuat Hans For You tidak berdaya juga karena tembakan dari Yoru. Bahkan
terus dihujani peluru dan juga granat Eldoge Aura tidak berdaya, tidak bisa kemana-mana. No Mercy terpaksa tarik mundur, berlindung ke dalam apartemen. Bahkan Snappy lah tadi yang menjadi aktor untuk memberikan kesempatan bagi No Mercy bergerak. Tapi Dominatus melakukan fight dengan 21 NFT. Satu tertumbangkan, melakukan tembakan lagi. Tapi Onyx pun tumbang 3 melawan 3 kali ini turun dari kendaraan. Tapi no, tidak ada tembakan dari jauh. Tabrakan kah? Tertabrak kah? Teteo bahkan last man standing dan Dominatus. Oh my God. Kembali gagal. 1 poin lagi Jelly 100 ya Tuhan. Making yang tentu tidak harus terburu-buru semuanya. Betul. Tapi ya sudah lah ya sudah terjadi. Kita berpindah ke arah 2 nama besar. Sang partnership PMSL akan bertanding satu sama lain. Bahkan ada pergerakan dari Asa. RRQ seperti kehilangan asa karena memang ter-take down. Hexas akan melakukan tembakan ke arah bagian depan tapi terlalu tipis. Dan ini dia, Alter Ego dibiarkan perang di bagian mid game and look how they perform. Tidak 1, 2 tim, bahkan salah satunya Raja ditumbangkan, yaitu Rex Regum Keon. Tadi bagus banget sih posisi dari player-player dari Alter Ego juga, mereka nyebar ya. Dan Rex Regum Keon terlalu fokus dengan satu titik yaitu Potato. Okta di bagian belakang sama sekali nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nyentuh sama sekali. Okta bebas nembak, free shot, free kill, free eliminations. Dan that's it, Alter Ego mode perang. Ares ya kan? Nah, itu dia. Dan yang terdetak 3 tim bisa kita bilang berusaha untuk masuk dari entry point yang sama. Tapi ternyata dari Glue yang sudah berada di bagian tengah, dia berhasil untuk menculik 1 player dari ARF. Berputar-putar saja di depan, Weimer berhasil untuk mendapatkan 1, tapi ternyata tidak. Untuk yang kedua karena Zero 2K berhasil untuk membackup, berhasil untuk ngebayarin lawannya dan juga Potato. Pelan-pelan, dia perlu melakukan setup karena Alter Ego hanya tersisa 2 player saja, sama juga dengan 21 NFC. Tapi knockdown yang diberikan oleh Potato ternyata di steal seperti oleh Boom karena tidak masuk ke arah eliminasi Alter Ego. Namun, tembakan dari Morb dan juga nade dari Potato, ini dia. Kita kenal Potato tidak hanya karena Uzinya, tapi betapa lengketnya granat-granat yang mereka berikan. Bahkan, 21 NFT dalam keadaan yang sangat terdesak. Linux is the last man standing. Akan ada util yang dilemparkan kembali lagi ke Potato. Tadi gue lihat masih punya Molly, tapi sepertinya tidak ingin membuang-buang karena smoke masih cukup tebal. Okta pun masih bergerak ke kanan ke kiri, berusaha melihat di manakah letak lawan di depannya dan terkena lagi-lagi damage dari granat yang diberikan. Dan boom, di tempat jauh ternyata terlembak oleh Okta. 1 player yang memang untuk close quarter combat gak perlu dipertanyakan lagi. Tembakan ke arah bagian depan, mencoba mencari sebuah trajectory, mencoba mencari sebuah hitmark untuk memberikan ending ke arah 21 NFT. Oh my god, ini dia granat kematian menuju ke arah bagian depan. Akankah buy one get one free? Ternyata belum, dapat 1 yang gratis. Dapat Thrasher murni dulu, tapi ternyata dari Boom juga menginginkan pemain-pemain dari 21 NFT. Tersandwich, kiri dan kanan tidak bisa kemana-mana. Linux hanya bisa berdoa, hanya bisa memanfaatkan smoke yang ada. Tapi gue shout out dulu buat Okta, dia benar-benar awareness-nya tinggi banget. Dia bisa nembak ke arah bagian Boom juga. Dan Potato berhasil untuk melumat habis 21 NFT. Tapi pergerakan dari Alter Ego terlambat juga. Ada Kagendra dari bagian bawah, sudah mengintai sedari tadi Frenzy dan juga Zero 2K. Benar-benar permainan yang kelas dari para player. Mereka selalu memanfaatkan momentum, tidak buru-buru masuk zona, menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan di bagian luar zona. Tapi Potato cukup sakit hati dengan Boom karena 2 knockdown-nya di steal begitu saja. Sementara perang besar terjadi antara Glue Squad dan juga Morb GPX di mana Pak Guru Rocky is the last man standing. Dan bahkan dicari, ada net dilempar juga. Glue sudah melakukan revive, hanya tinggal Bogel saja dan Rocky tertembak tidak dari Glue, datang dari beruang. ARF membuat top 4 sementara Boom Esport, Alter Ego Ares, Glue Squad dan ARF. Oh my god, ini seru. Di saat yang lain lagi pada perang, lagi pada berkutat dengan lawan-lawan, Potato berkutat dengan Blue Zone cuy. Betul, ini Potato kayaknya paling logis adalah nembakin Boom ya kan. Karena selepas ini 24 detik ini akan sangat sakit DPS-nya. Namun kita lihat Boom udah mulai bergerak ke arah bagian bawah. Dan itu dia dari ARF ternyata justru yang tumbang. Tertembak dari Glue. Boom hanya mempunyai sebuah pohon. Ini kesempatan bagi Potato kalau mau menembak dan Potato, that's it. Pulang ke lobby dengan DPS zona yang sakit. Itu udah sakit banget sih Jan, udah susah banget. Bahkan kalau misalkan dia selamat, gue bakal heran. Tapi kita bakal fokus dengan 3 tim kali ini. Dari Yami sudah mulai ter-take down Bogel. Dia maju ke arah bagian depan, Leon Pang pun tertangkap oleh Sonic Chemistry. Low health Chemistry masih bisa nge-counter balik. Dilindas begitu saja oleh seorang Bogel. Xbox memberikan backup yang sangat luar biasa dari bagian atas. Hazel terkena pergerakan Afgan yang begitu sadis caramu. Dan kali ini namanya Razy versus everybody. Sudah ketahuan posisinya di mana Bogel. Nyangkut baginya lah. Kok nggak ada? Tadi ada ibu-ibunya, tembak dulu gak sih? Kiri kanan depan belakang. Masih bisa dapetin 1 Razy. Hati-hati Glue Squad, kamu jangan terlena. Kamu jangan asal-asal tabrak. Ini Razy, anak preman nih bos. Stickly, maju sendirian aja. Mencari. Dan ini dia Glue Squad. Tabrak, very good, very well. Very good, very well dari Glue Squad. The Barudak well
Para warga Bandung tentu besok libur nasional karena hari Minggu.